Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumbawa Barat, dengan fasilitator Ibu Hosia SPD MSI dan pengajar praktik Bapak Karyadi Eskom MM Inok. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dalam koneksi antar materi kali ini, saya akan mengaitkan budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, di mana semuanya itu saling berkaitan dengan tujuan utama yaitu profil pelajar Pancasila. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu sebagai pendidik dan selaku pemimpin pembelajaran di kelas, saya berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dengan menanamkan budi pekerti pada murid. Sikap positif yang saya miliki yaitu disiplin tepat waktu, selalu tersenyum, berpakaian rapi, saya tunjukkan kepada murid untuk bisa diteladani. Dalam mewujudkan budaya positif dan menumbuhkan komitmen bersama di kelas, saya melibatkan peserta didik dalam menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas, serta memposisikan diri saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi apabila terdapat murid yang melakukan kesalahan. Refleksi dari pemahaman saya atas materi modul budaya positif yaitu 1. Pemahaman saya tentang disiplin positif yaitu 2. Pemahaman saya tentang teori kontrol yaitu 3. Pemahaman saya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan yaitu 4. Pemahaman saya tentang kebutuhan dasar manusia yaitu 5. Pemahaman saya tentang pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yaitu dan yang terakhir adalah pemahaman saya tentang segitiga restitusi yaitu perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah yaitu dengan bersikap dan bertutur kata yang baik sebagai pendidik dan selaku pemimpin pembelajaran di kelas, saya selalu berusaha menjadi manajer yang memahami kebutuhan dasar peserta didik dengan melakukan komunikasi, mengidentifikasi masalah, dan memotivasi murid ketika terdapat murid yang melakukan kesalahan terkait pentingnya keyakinan kelas atau sekolah dalam menumbuhkan budaya positif. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep budaya positif di kelas atau di sekolah yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi, yaitu dengan menerapkan langkah-langkah restitusi. Melalui restitusi, saya menjadi memahami alasan murid ketika melakukan kesalahan, sehingga siswa lebih terarah dan menemukan solusi terbaik ketika murid membuat kesalahan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki murid. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal budaya positif yaitu saya sangat senang dan termotivasi untuk melakukan perubahan diri demi kebaikan dan mewujudkan kelas atau sekolah yang berbudaya positif. Saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus kedisiplinan siswa, di mana dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan budaya positif
ke rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi mewujudkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pengalaman saya dalam penerapan konsep budaya positif yaitu hal yang sudah baik. Dengan praktik segitiga restitusi, saya dapat memahami permasalahan murid, menemukan solusi terbaik, dan memotivasi murid. Hal yang perlu diperbaiki yaitu mensosialisasikan dan mempraktekkan segitiga restitusi ke rekan guru di sekolah agar permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah mendapatkan solusi terbaik. Posisi kontrol yang sering saya gunakan yaitu sebelum mempelajari dan mengetahui budaya positif, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum untuk mendisiplinkan murid apabila murid membuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa bersalah dan memulai untuk mempraktikkan segitiga restitusi sebagai manajer dalam mencari solusi permasalahan dari peserta didik. Perbedaan antara memberi hukuman dengan mengidentifikasi masalah menggunakan segitiga restitusi yaitu siswa lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan tidak merasa bersalah atau tidak dikucilkan. Tahap restitusi ketika menghadapi permasalahan murid yaitu dalam menghadapi masalah murid, saya menggunakan semua tahap dalam segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan untuk memotivasi murid secara intrinsik. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.